Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, dalam bidang kehidupan ekonomi, dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, serta kerjasama antar umat beragama. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Karena hal itu merupakan bagian dari gotong royong. Bagian dari gotong royong. Di permusyawaratan itu merupakan suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Sementara perwakilan sendiri adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur untuk mengusahakan turut sertanya rakyat dalam mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kemudian hikmat kebijaksanaan ini merefleksi pada tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat ini hendaknya didasarkan pada nilai ketuhanan, prikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Ya, kemudian contoh perwujudan kerjasama dalam kehidupan sosial politik antara lain yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian yang kelima, kita harus menerima dan melaksanakan apapun hasil keputusan musyawarah dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ya, demikian adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Dan dengan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, bentuk kerjasama digambarkan pada UUD 45, yaitu pada pasal 23A dan pasal 33 ayat 1. Pasal 23A ini bunyinya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi, pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional, sehingga pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini dibiayai dari pajak. Artinya apa? Artinya setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang kita bayarkan. Kemudian pasal 33 ayat 1 bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini artinya kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu,
dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam membangun perekonomian Indonesia yang sesuai dengan pasal 33 UUD 45 ini adalah koperasi. Dalam gotong royong membangun perekonomian nasional, terdapat semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota, dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ya, demikianlah bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Jadi yang sesuai dengan undang-undang, ini bentuk kerjasamanya adalah koperasi. Karena koperasi ini mempunyai banyak keunggulan dibanding dengan badan usaha lainnya. Nah, ini bisa dibaca di modulnya ya. Beberapa keunggulan koperasi, yang pertama adalah adanya dasar persamaan, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Kemudian persatuan, artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku, dan jenis kelamin. Yang ketiga, pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Demokrasi ekonomi artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dan demokrasi kooperatif artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Jadi sifatnya dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, berikutnya adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Landasan kehidupan pertahanan dan keamanan negara adalah pasal 30 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3. Pasal 30 ayat 1 ini bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian dalam pasal 27 ayat 3, ini bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sikap bela negara ini adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi, mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya. Kemudian, kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar. Ya. Jadi 5 nilai dasar bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara baik fisik maupun non-fisik. Nah, terwujudnya keamanan dan pertahanan negara ini merupakan tanggung jawab kita semua ya, artinya tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem Sishankamrata, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini
menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama dengan TNI dan Polri untuk berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala macam ancaman dan gangguan. Kemudian, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ya, ini dapat diselenggarakan melalui yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berikutnya, yang keempat adalah kerjasama antar umat beragama. Sebagaimana kita ketahui, negara telah menjamin hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Yang bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan sikap yang pertama, saling menghormati umat seagama maupun yang berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Yang ketiga, saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Kemudian, beberapa sikap yang harus kita hindari dalam mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah sikap fanatik sempit, yaitu sikap yang merasa dirinya yang paling benar. Kemudian yang kedua, sikap individualis, yaitu sikap yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan yang ada, baik itu perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, maupun bahasa daerah. Yang keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya ini yang lebih baik daripada suku yang lain. Ya, demikian adalah beberapa sikap yang harus kita hindari agar terwujud kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Terima kasih untuk materi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja, jaga kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.